Karena bagaimanapun menteri beliau banyak, tetapi hanya Pak Prabowo yang dipanggil. Tetapi kalau ditanya apakah itu sinyal Presiden Jokowi akan memutuskan endorse Pak Prabowo, menurut saya juga terlalu cepat, terlalu prematur. Karena menurut saya Presiden Jokowi akan melakukan langkah seperti sekarang, balancing support gitu ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tetapi dia akan tetap memberi kode-kode yang kodenya mungkin dibaca sejauh ini agak condong ke Pak Prabowo, tetapi tetap menjaga hubungan baiknya dengan partainya maupun Mas Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Jadi main dua kaki kira-kira begitu. Oke. Pertemuan kemarin jadi sebenarnya konteksnya apa dan yang dibicarakan apa saja, Bang? Tentu pertama memang Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi ya. Tapi kita nggak bisa memastikan juga 100% apa isi pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut secara detail. Yang pasti tentu soal-soal kebangsaan mereka kalau beliau berdua selalu diskusikan. Cuma memang kalau detailnya apakah termasuk juga soal politik terkini, politik nasional terkini, soal isu copras-capres dan lain sebagainya, hanya beliau berdua yang tahu. Kalau Pak Prabowo tanya ya senyum-senyum saja beliau. Oke, senyum-senyumnya ada makna di baliknya, tapi betulkah ini pertemuan tertutup kedua yang dilakukan? Kita tahu sebelumnya usai pada saat suasana Lebaran ya, keduanya bertemu, Pak Prabowo waktu itu juga bertemu dengan Pak Jokowi. Iya, bertemunya empat mata, ya artinya tidak seperti halnya rapat kabinet ada menteri apa yang mendampingi atau rame-rame pertemuan ini empat mata. Saya nggak ngerti apa yang kemudian detailingnya dibicarakan kedua belah pihak. Itu memang kalau dibilang ini pertemuan rahasia, tapi bahasa yang pas menurut saya pertemuan empat mata. Oke. Q-nya sudah ada di situ meskipun Bang Habibur Rahman tidak menyebutkan apa yang dibahas. Kita tidak tahu, tapi pertemuan yang empat mata tidak ramai-ramai dengan anggota kabinet yang lainnya. Saya ke Mas Burhanuddin, apakah kemudian bisa kita baca ini hubungan Prabowo dan Jokowi kian mesra? Baru bisa mengarahnya ke endorsement kah? Ini yang cukup menguat? Bang Mas Burhanuddin? Begini ya, kalau kita lihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin itu terjadi tak lama setelah Gibran dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Artinya meskipun proses pemanggilan tersebut mungkin mengirim pesan semacam peringatan untuk mendisiplinkan langkah agar sesuai dengan kepentingan atau garis partai, tetapi Presiden Jokowi yang notabene adalah kader PDI Perjuangan tetap melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo yang kita tahu menjadi salah satu subjek yang didiskusikan mengapa Gibran dipanggil ke Jakarta. Nah, saat yang sama Pak Jokowi barusan pulang dari Jepang, dari Hiroshima terkait dengan pertemuan G7 ya. Nah, ini saya menarik Elvira, karena bagaimanapun kalau alasannya itu sekedar hubungan presiden dengan menteri seperti yang disampaikan oleh Pak Pratikno, menurut saya terlalu istimewa seorang Pak Prabowo, karena menteri Pak Jokowi kan banyak, dan menteri yang relatif paling awal dipanggil setelah Presiden Jokowi pulang dari kunjungan kenegaraan hanya Pak Prabowo. Jadi menurut saya pertemuan kemarin lebih dari sekedar urusan presiden dengan menterinya, tapi ada urusan lain yang kita tidak tahu apa isinya, kecuali Mas Habibur Rahman mendapatkan bocoran terkait dengan pertemuan keduanya kemarin. Nah, masalahnya kan kalau untuk dapat bocoran, saya nggak yakin bocorannya itu disampaikan di sini. Jadi yang saya bisa tangkap dari apa yang tampak adalah jelas ada pembicaraan di luar dari urusan kabinet, ya. Karena bagaimanapun menteri beliau banyak, tetapi hanya Pak Prabowo yang dipanggil. Tetapi kalau ditanya apakah itu sinyal Presiden Jokowi akan memutuskan endorse Pak Prabowo, menurut saya juga terlalu cepat, terlalu prematur.
Karena menurut saya Presiden Jokowi akan melakukan langkah seperti sekarang, balancing support gitu ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tetapi dia akan tetap memberi kode-kode yang kodenya mungkin dibaca sejauh ini agak condong ke Pak Prabowo, tetapi tetap menjaga hubungan baiknya dengan partainya maupun Mas Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Jadi main dua kaki, kira-kira gitu yang saya baca. Main dua kaki, apakah benar seperti itu? Tapi tadi Mas Burhanuddin mengatakan menertibkan, saya tertarik dengan kata itu. Apakah memang ini perlu direspon sampai menertibkan? Karena sejak awal tadi Mas Burhanuddin mengatakan bahwa memang Pak Jokowi main dua kaki. Iya, kata menertibkan atau mendisiplinkan itu kan terkait dengan pemanggilan Gibran ya oleh PDI Perjuangan. Mungkin bahasa yang dipakai seolah-olah ada semacam tone down. Tetapi kalau kita baca, jelas pemanggilan Gibran ke Jakarta itu punya makna lebih dari urusan nasihat menasihati, seperti yang kita dengar dari pernyataan Mas Sekjen Hasto Kristianto. Jadi menurut saya ada semacam upaya untuk mendisiplinkan, tanda kutip ya lagi-lagi, karena bagaimanapun langkah Presiden Jokowi dan keluarga besarnya, terutama Gibran dan Kaisang, itu dianggap bisa merugikan kepentingan PDI Perjuangan, terutama dalam menyukseskan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan secara empirik, kekhawatiran itu terkonfirmasi memang. Jadi dari data survei kami, Indikator Politik Indonesia bulan April menunjukkan tren peningkatan dukungan pemilih Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dari 13% ke 25%. Ya, kemudian tren penurunan dukungan pemilih Jokowi di 2019 terhadap Ganjar Pranowo dari kurang lebih sekitar 46% menjadi 37%. Ya, jadi kalau tren penurunan ini terus berlangsung, tentu yang paling dirugikan secara elektoral adalah Ganjar Pranowo. Cuma masalahnya Elvira, pendukung Pak Jokowi kan bukan semata-mata datang dari pemilih PDI Perjuangan. Yeah. Pemilih PDI Perjuangan kurang lebih sekitar 19%. Sementara pemilih Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. Jadi banyak juga pendukung Pak Jokowi yang datang dari pemilih partai lain. Nah, kalau kita lihat data mereka yang memilih PDI Perjuangan 2019 sudah cukup solid memilih Ganjar. Sebenarnya ini yang bocor adalah pendukung Pak Jokowi yang datang dari partai-partai lain, terutama adalah misalnya Golkar, kemudian pemilih Pak Jokowi dari Nasdem, ya, kemudian dari partai-partai Islam yang kemudian memilih atau melirik Pak Prabowo sebagai capres kalau pemilu presiden diadakan hari ini.